Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami NKRI, Negara Kesatuan Retail Tim Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ini kita orang pondok semua. Jadi kita harus mulai dengan ucapan puja-puji, salawatan supaya berkah podcastnya. Ya. Kan di belakang itu udah ada Bulughul Maram, ada Al-Munawir, ya, Silat-Bawiyah. Kita punya slogan NKRI, Negara Kesatuan Retail Team Indonesia. Oke. Nah, kita ada di channel Retail Team TV. Channel ini khusus mengulik tentang dunia retail, manajemen bisnis retail, dan nanti juga berkaitan dengan perkembangan retail yang ada di Indonesia, walaupun nanti kita juga akan ngulik tentang retail-retail yang ada di dunia ya. Nah, kali ini kita udah ada tim retail team ini, ada Bang Syarif Hidayatullah. Ya. Ini Pak Kiai kita. Salam NKRI ya. Salam NKRI. Oke. Ada Mas Rinto Andi. Siap, selamat sore Bang Adri. Selamat sore. Salam NKRI. Salam NKRI ya. Oke, kali ini kita kan pengantar awal ya. Kita channel pertama. Kita akan bahas tentang retail nih Bang ya. Oke. Mas Andi. Siap. Retail. Nah, kira-kira nih orang kan masih banyak definisi tentang retail ini kan orang belum sampai, kadang-kadang kan masih ada salah kaprah ya. Nah, jadi sebenarnya retail itu apa Bang? Bisnis apa Bang? Retail itu. Retail itu sebenarnya di muara di mana produk itu diproduksi. Ya. Nah, muara ujungnya kan. Muara ujungnya retail. Ya. Ya, Jadi oke. kalau di hulu, maka barang sampai pada end user itulah retail. Jadi kayak hilirisasi. Berarti dukung hilirisasi. Tidak semuanya harus dihilirisasi. Oh, tidak semua dihilirisasi. Betul. Ada yang cocok, ada yang tidak. Jadi dari produsen, dari produksi Ya. sampai ke end user. Nah, end user kan di retail. Nah, end user ini retail ya. Oke, berarti kalau dia jualan pakai gelondongan, Nah, sebelum dia sampai pada ujung ini B2B. oke, Ya. Jadi kalau sini B2C. itu sih. Nah, bisnis to bisnis sampai kepada konsumen. Begitu kita berbisnis sama konsumen itulah Ya, retail. ya, ya. Mau apa saja produknya Ya. dan jasanya, Hmm. begitu sampai end user. Oke, Mas Andi, retail itu biasanya garapannya seperti apa Mas Andi? Kalau retail itu pengecer gitu ya. Oh, ngecer. Iya, Ya, ya. beli satu biji. Beli satu biji. Iya, biasanya benar yang dikatakan Pak Sel tadi. Oke, End user itu belinya nggak banyak Pak. nggak banyak. Kecuali Jadi- dia jual lagi gitu ya. Wah, berarti itu reseller namanya. Iya. Reseller. Berarti dia jadi eceran ya? Iya. Ngecer. Jadi kalau dia ngecer baru sampai ke end user ya? Iya. Oke, oke. Kalau pertanyaan receh, ya itu receh. Jadi retailnya kan uangnya receh. receh sekali. Ya, jadi retailnya uang receh. Ya. Cuman kan orang lihat uang receh ini menarik apa enggak? Wah, itu ini Gimana? kuncinya gini. Gimana? Retail itu kuncinya di perputaran. Perputaran. Nah, Oke. karena kalau sudah di retail, maka pengambilan gross profit marginnya itu pasti rata-rata ya. Oke. Kalau kita ngomong minimarket ya kan, yang di mana kita masyarakat bisa beli langsung, Ya. itu kemungkinan ya kira-kira antara 10-15%. Oke. Sehingga kalau laba segitu, kemudian dia harus menanggung beban biaya yang lumayan tinggi, Oke. maka kuncinya adalah di perputaran. Oke. Jadi kalau perputaran modal itu lebih dari 100% atau Ya. satu kali berputar, Mm. itu udah bisa melewati Ya. PEP. Oke. Semakin berputar semakin bagus dalam 1 bulan. Ya. Nah, itu semakin Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita coba gini, Bang. Bagaimana sekarang kan sebenarnya Indonesia ini kan jadi target ya. Yang pertama karena penduduknya besar. Oke. Negara ini besar, Ya. negara kepulauan. Hmm. Penduduknya kalau sekarang sampai berapa? 230 juta ya? Terus ya, Iya, kira-kira 230 juta segitu sampai segitu ya. Berarti ini kan jadi target pasar yang luar biasa. Betul. Negara keempat, negara keempat yang penduduknya Terbesar di dunia ya. Ya. Nah, berarti kan ini jadi target pasar yang luar biasa. Apalagi pada aspek retail ya.
Nah, kalau Abang melihatnya gimana perkembangan retail yang ada di Indonesia sekarang ini? Saya kira kalau perkembangannya bagus ya. Hmm. Cuma perlu kita waspadai itu adalah daya beli. Daya beli. Ya. Jadi daya beli itu terkait dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ya, ya. Ya, GNP-nya itu berapa? Oke. Nah, kalau GNP itu kan GNP ini apa nih? Gross National Product. Oh, oke, hasil produk. Ya kan banyak nggak tahu teman-teman ya kan. Yang jualan warung GNP-nya apa? SGY lah. Jadi jangan menjebak saya. Itu GNP itu pendapatan bukan per orang atau apa, Bang? Pendapatan. Jadi kalau GNP itu nanti ada per kapita. Oke. Ya, kapita. Itu ada faktornya, ada berapa lah. Jadi semakin berkualitas GNP. Ya. Ini kan kaitan nanti dengan kesejahteraan. Oke. Ya. Jadi kalau pertumbuhan ekonomi nasional itu berkualitas itu apa? Berarti kesejahteraan semakin merata, Oke. bukan dikuasai oleh sekelompok orang. Yang dibilang oligarki. Oligarki. Cuma 1-3% menguasai 95% Wah, perekonomian. ngeri. Nah, itu bisa mempengaruhi ekonomi nasional. Oke, oke. Gitu. Itu mau dirubah atau gimana? Wah, pasti dong. Oh, masih kita mau menuju Kita ke jadikan apa namanya? Ini apa namanya nih? piramida. Piramidanya itu tetap terbalik. Oke. Kalau ini sekarang gini nih, Ya. kecil 1-3% yang menguasai 99%, kita balik. Semakin banyak orang kaya, Oh. kemiskinannya semakin sedikit. Jadi ini konsep trickle down of effect nggak berlaku dong itu. Oh, Harusnya kan model gitu kan trickle down effect. itu masa Orde Baru dulu. Oh, masa Orde Baru. Oke, Orde oke, Baru itu oke. trickle down effect. Jadi yang dikasih apa? Hmm. Asupan air Di atas. itu yang di sini, ya, satu gelas gitu. Ya. Limpahannya itu untuk sekian banyak masyarakat di bawah ini. Oke. Cuma masalahnya gelasnya semakin dibesar ya kan. Udah mau penuh bikin gelasnya lagi ke bawahnya. Nah, enggak mulai limpahan gitu kan. Bikin lagi model Bikin kelas. lagi. Gitu. Jadi turun ke kelas dia sendiri nih. Iya. Cuman bocor-bocor dikit aja. Bocor dikit. Jadi artinya retail ini perkembangannya masih oke lah ya. Masih oke, Masih oke ya. Oke, ini kita batasin retail ini kan banyak Bang ya. Apalagi ini bicara tentang eceran, kemudian sebagai end user kan banyak jenisnya. Ada fashion, ada cafe, makanan, macam-macam. Sekarang kita batasi pembicaraan ke grocery product. Jadi kebutuhan harian. Oke. Jadi kebutuhan harian ini kayak misalnya warung, kios, minimarket, Ya. kemudian supermarket, hypermarket. Ya. Nah, kita batasi dari aspek itu. Nah, Abang lihatnya gimana nih? Ini kan kita lihat beberapa tahun belakangan ini nih, banyak raksasa-raksasa retail di Indonesia yang mulai tepar. Gimana Bang Abang lihatnya itu, Bang? Dulu saya pernah membaca satu ulasan di majalah ekonomi ya, Ya, bahwa bisnis retail itu sebenarnya kanibal. bisnis retail ini kanibal. Antara warungan, Ya. kemudian minimarket, Hmm. supermarket, hypermarket, Ya. itu sebenarnya kanibal. Hmm. Nah, kalau dulu yang mengkanibal itu yang gede, Yang gede. ya. Ya. Zaman sebelum ada kita apa namanya Orde Baru lah teknologi, ya. ya. Sebelum ada teknologi, oke. Sebelum ada teknologi apa namanya yang sangat digital ini Ya. masih. Sekarang ini justru yang dikanibal adalah yang gede. Yang di kanibal yang gede. Iya. Berarti yang kecil makan yang gede. Yang kecil makin gede. Oke. Maksudnya Sekarang, gimana itu? maksudnya gini, kita ngomong salah satu faktor, Ya. migrasi perpindahan, Ya. migrasi pola belanja Oke. dari offline ke online. Oke. Awal-awal dulu kan tidak dilirik, Ya. jadi yang raksasa-raksasa ini kan menyepelekan. Menyepelekan. Alah online itu paling nggak sampai 1%, Ya, betul. kan pengaruhnya. Sampai hari ini Ya. juga belum terlalu inilah untuk Nah, mereka ya. Ya. Tapi ternyata gerusanya sekarang ini, Lumayan. ya Giant aja pindah haluan, Giant pindah. ya kan? Mati ya. Habis ya. 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 Alasan klisenya kan Hero juga ya, habis ya. Gitu. Hero berapa aja masih Giant itu kan ada. satu grup. Oke. Alasannya kan pindah kepada bisnis yang lain. Oke. Tapi tentu saja pebisnis itu tidak akan pindah ke bisnis yang lain kalau bisnis itu bagus. Kan gitu. Iya, iya. Kalau nggak bagus pindah, berarti kan nggak bagus ya. Nggak Nah, bagus. ini kalah persaingan di situ. Salah Oke, satunya oke. adalah migrasi Ya. pola belanja. Tapi penguasa-penguasa bisnis online nih Bang, itu kalau saya lihat ya itu kan justru malah raksasa juga itu, apa namanya, di marketplace ya, saya bicara marketplace, ada Tokopedia atau apa itu, penyediaan barang mereka itu kan sebenarnya disuplai oleh raksasa juga itu yang di marketplace itu loh. Nggak, Itu gimana, Mas? Tokopedia aja punya 10 juta vendor loh.
UMKM. Oh gitu. Tokopedia. Ya. Belum Shopee ya, nggak tahu. Oh, Shopee ya. Masih lebih gede. Berarti hidup dong 10 juta vendor yang kecil-kecil ini. Oke. Oh, dia menyuplai permintaan barang itu. Ada pasang sebagai merchant kan. Iya. Merchant Di di isi Shopee, marketplace. merchant di Tokopedia, merchant di GoFood. Oke. Jadi kalau gimana Mas Andi sama Mas Arif melihatnya kenapa sih yang gede-gede ini pada mati gitu? Padahal sebagian ada masih hidup loh, Bang. Pergeseran pola ya, pergeseran pola belanja itu ya. Kesesuaian. Jadi sebenarnya ini masalah manajemen. Oke, gimana? Manajemen itu adalah inti dari bisnis. Oke. Jadi mau gede, kecil, sedang itu kalau manajemennya tidak bisa beradaptasi terhadap perpindahan, pola, tren Ya. dan sebagainya, pasti dia akan mati. Nah, Yang mati ini biasanya manajemennya gemuk, mengambil keputusannya itu lambat, ya. sehingga antisipasi perubahan yang sangat cepat ini tidak bisa diantisipasi di dalam. Perubahan ini termasuk perubahan perilaku konsumen ya. Perilaku, tren pasar. Oke. Tren ini kan banget nih. Yes. Kemarin ngomong A, sekarang trennya Beralih ya, sampai dia kan. Ya. Wow, itu butuh perilaku manajemen yang harus antisipatif betul. Oke. Gitu. Nah. Jadi di sini terutama di manajemen. Nah. Kalau masalah Tapi kan mereka kan perusahaan besar dong, Bang. betul. Berarti kan handal dong. Pada SDM-nya kan gajinya gede-gede. Ya. Biasanya struktur semakin gemuk itu pengambilan keputusan di puncak organisasi Iya. sampai pada eksekusi itu berapa lama nih? Oke. Kalau gemuk kan nggak cepet nih. Ya. Beda dengan UMKM ini, kita nih. Ya. Direksi langsung pada tingkat bawah cuma 2 tingkat. Manager ya. Ya kan? Manager ya. Birokrasinya. Itu cepat. Ya kan? WA-an selesai kan gitu kan. Ya, oke. Kalau di puncak kan nggak Lama. lama. Jadi lebih kepada manajemen. Oke, tadi Abang bilang manajemen masuk ke tidak bisa mengantisipasi perubahan tren dan perilaku konsumen. Memang perilaku konsumen sekarang seperti apa? Nah, kita lihat kan kayak Indomaret, Alfamart bagus. Dan ada satu yang gede juga kayak Superindo nih. Sampai hari ini itu keren banget. Kalau kita ada di Jogja nih, Superindo malah semakin masif nih. Iya. Nah, itu kenapa dia bisa bertahan sedangkan yang lain enggak gitu loh. Betul. Ini kan jadi tanda tanya nih kita nih. Betul. Nah, itu beberapa hal. Kalau yang kaitannya dengan strategi pemasaran yang dia bisa mengantisipasi pasar, Ya. itu mungkin Superindo bisa menjadi contoh. Oke. Tapi ini kan perilaku ekspansi nih. Oke. Jadi ada di mana-mana. Ya. Kan kita masih bertanya nih, Ya. apakah ekspansi ini Ya. murni investasi Ya. dalam arti dia melihat perkembangan pasar, dia layak untuk investasi pada saat itu, Oke. atau ekspansi ini ugal-ugalan? Oke. Ya. Wah, Dalam arti kayak bahasa Cai. gitu. Jadi Nyontek Tom Lembong, Mas. dia hanya ingin Nyontek Tom Lembong. Pak Tom. Jadi dia ini hanya ingin menguasai pasar, Ya. tapi kemudian serapan Nah, labanya mungkin belum masuk. oke. Nah, kalau dia bisa bertahan, berarti ekspansi ini benar-benar dari strategi bisnisnya yang tepat. Oke. Misalnya nih, dia mengantisipasi kualitas barang aja lah. Ya. Sekarang satu item produk misalnya apa nih? Kalau yang barang-barang di hypermarket itu misalnya daging. Ya. Daging yang berkualitas Ya, itu atau seperti apa? barang-barang frozen food yang Frozen. segar ya. Ya. Oke. Kan orang bisa menilai, saya beli di sini itu segar benar atau enggak? Oke. Ya kan, buahnya seperti apa? Ya, Itu sayur beda, seperti hypermart apa. satu dan yang lain beda. Oke, oke. Ada yang kadang-kadang nggak ngerti, entah itu ada apanya di situ sehingga kecewa nih. Ya. Jadi quality control di situ, itu manajemen. Oke. Kayak gitu. Jadi ke sana arahnya. Kenapa taruh kata Superindo bisa bertahan itu? Barangkali salah satunya adalah dia quality controlnya betul-betul ketat. Masalah oke. buah, masalah daging, masalah apa yang disediakan. Ada Lalu ya? yang kedua itu Oke. pola belanja. Pola belanja. Pola belanja itu sekarang masyarakat itu kan pengen efisien. Ya. Jadi satu tempat dapat semuanya. Dan Oke. satu pulang. Oke. Kayak gitu. Waktu, dia macam waktu. Ya, ya. Semakin orang semakin sibuk segala macam. Ya. Maka supermarket Superindo itu bisa menjawab semuanya. Barangkali di situ ada yang dia satu tempat bisa dapat semuanya. Yang lain, nah itu tadi hubungannya dari quality control. Quality Mungkin yang control. yang lain sama Pak, tapi quality control dari produknya itu apa? Mas Ali ngeliatnya gimana? Yang ini tadi ya, maksudnya Ya, bisa kenapa yang gede-gede ini pada teler ya kan? Dan ada satu yang masih jalan. Nah, sedangkan di sisi lain nih Alfa Indo nih masih semakin menggurita nih. ya Gimana Mas? kalau tadi yang dibilang Pak Sarip itu kan salah satu contoh retail besar gitu kan ya. Ya, ya. Kalau
Alfa sama Indo ini kenapa bertahan gitu? Kalau menurut saya itu dia menyediakan barang-barang yang sebenarnya itu harian, Bang. Harian itu. Oke. Ya kan itu cara harian nih. Yang Iya. kan juga harian nih. Kalau orang ke mana, ke Superindo itu mungkin sebulan sekali atau 2 minggu sekali gitu. Jumlah besar maksudnya. Ya, Oh, kalau belanja besar. ya, Oke, kalau oke, yang oke. di perilaku yang saya amati loh, Bang, Oh ya. iya boleh. Saya Nggak amati salah itu, ini bener ya. Kan dia dalam kabinet kan. dia yang belanja di Ya. peritel kayak Alfa sama Indo itu yang kebutuhan harian yang cepat habis gitu. Oh, artinya dia belanja sedikit cepat gitu ya. Iya, Jadi nggak iya. perlu masuk ke Dan bisnis itu ruangan bisa yang besar. bertahan gitu kan. Oke. Bertahan, misalkan orang pakai motor itu ya dia ke Alfa sama Indo bisa. Oh, jadi aksesnya lebih cepat. Ya, Aksesnya lebih cepat. kalau di Superindo itu rata-rata ya sudah orang-orang pakai mobil belanjaannya banyak gitu, Bang, ya. Oke kan. Ya mungkin kalau Mingguan untuk belanja mingguan lagi. iya bulanan sama harian atau mingguan itu. Kalau sebenarnya kalau diadopsi ini UMKM kecil atau toko kecil itu seperti kata retail team sih, Bang, itu gimana orang melengkapi tokonya gitu. Oh. Jadi orang datang ke toko itu, barang ini ada gitu. Ini ada. Ya sebenarnya kan kalau Bang Sari bilang tadi ini kan tergantung manajemen quality control. Berarti kan ini bicara tentang mata rantai ya. Ya. Rantai pasokan. Hmm. Berarti bisa dikatakan ini dong, Superindo ini pasokannya bagus berarti. Ya, pasti dia. Ini nggak apa-apa lah. Sebenarnya semuanya, Seperti itu. semuanya kita tidak ngomong seperti itu. Semuanya itu wajib begitu. Oh iya. Ketika dia menjaga vendor, Hmm. ya. Karena vendor ini yang akan menghidupkan toko Ya, atau pajak. Hmm. Nah, kualitas produk itu kan nanti ke konsumen kan akan dinilai. Ya. Saya akan datang ke sini repeat order atau enggak? Ya. Itu tergantung dari produk. Hmm. Ya kan? Buah masuk nih. Ya. Kalau nggak di quality control, busuk sama yang sehat Ya. jadi satu di keranjang. Ya. Nah, kan 1 kilo ternyata busuknya coba bukan 2 aja, 1 aja. Oh, besok saya ngomongnya dah. Tapi ini harga gimana? Harga juga jadi pertimbangan nggak? Harga asal rasional dalam gini, kita paham lah kalau yang namanya bisnis besar itu ada pajak, Ya. ada misalnya biaya-biaya maintain yang tinggi, Ya. dan itu bank segmented. Ya. Siapa yang layak di situ masuk itu udah segmennya Oke. beda. Oh ini segmen masuk hypermart atau supermarket. Segmen warungan juga beda. Oke. Kayak gitu kan. Saya walaupun masuk segmen gede, tapi kalau saya hanya beli 1 rokok kan nggak mungkin ke sana. Saya ke warung sebelah. Nggak enak ya? Nggak enak ya kan, masuk ngeluarin mobil BMW ke sana kan. Ya. 1 rokok ya kan. Ya. Apalagi 1 batang rokok. Gecer ya kan. Nah, ada. Oke. Ya, jadi rantai pasokan. Kemudian perilaku konsumen. Kemudian tadi kalau seandainya kita bandingkan dengan minimarket yang waralaba, Yeah. kemudian minimarket lokal, tadi percepatan, orang belanja pengen cepat ya. Iya. Jadi orang nggak mau Antrian, jalan dulu, apa, antrian dulu. Hmm. Tapi gini Bang, kita kan pernah ngamatin ya. Hmm. Contohnya Carrefour dulu. Hmm. Carrefour kan gede itu. Ya. Nah dulu orang kalau datang ke sana itu kan di mall itu kan orang seneng. Senang ke mall, terus masuk ke marketnya nih. Nah sekarang gimana? Kira-kira orang udah masih kayak gitu apa enggak sih? Kan rata-rata dulu gitu ya. Perilaku Mungkin konsumen. sejak pandemi itu jadi orang perilakunya jadi beda ya. Berarti sejak pandemi kali perubahannya terjadi. Mungkin ya, karena pandemi itu kan kita betul-betul terisolasi kan. Ya. Budayanya berubah ya, Pak? Yang penting-penting saja yang kita ini kan. Itu ternyata berdampak ke sini. Ya. Jadi mungkin manajemen waktu juga Hmm. mungkin kan tekanan kehidupan yang misalnya 2 tahun kita nggak bisa ngapa-ngapain itu kan orang harus mengejar. Oh, ya. Pertumbuhan Effort lagi, ya, cari harus- lagi ya. Jadi dia waktunya terbatas. Ya. Mungkin akan weekend saja dia akan jalan-jalan keluarga itu pun kalau bisa. Ya. Kalau nggak bisa ya mungkin sebulan sekali. Tapi kita lihat sekarang di mall-mall tuh malah orang lebih keluarga tuh lebih senang ke ini ya, retail yang berbasis kuliner ya. Nah, itu malah lebih kepada makan-makan bersama. Makanan-makan ya. Jadi kalau yang market itu udah jarang orang kayaknya ngakses ke sana ya. Ya. Tapi saya tetap ini ya, fenomena terus terang aja Superindo ini saya sendiri masih bilang ini luar biasa itu loh, masih bertahan dan ekspansinya juga masih oke ya, apalagi di Jogja ada 5 apa 6 ya, Superindo itu. Nah, gini ada yang menarik. Apa?
Di perumahan saya itu Hmm. ada 2 abang-abang Ya. yang jualan sayur. Oke. Jualan sayur masuk ke rumah-rumah itu kan. Ya, ya, ya. Ya, jadi dia tinggal nongkrong di tempat yang sudah dipahami bersama oleh orang perumahan. Kalau dia nongkrong di situ, Konsensus, ya. nah, Konsensus. terus dia berteriak, gitu kan? Ya. Nah, itu berarti pada berdatangan, Ya. gitu kan, ibu-ibu yang ini perumahan, gitu kan? Ya. Itu ternyata dia juga menerapkan quality control yang ketat. Jangan Hmm. salah loh ya. Ya, 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 ya. Walaupun dia kelilingan gitu, Ya, itu juga saya lihat manajemen kontrolnya bagus. bagus. Jadi dia rame terus nih. Oh rame. Begitu jeruknya ada yang kecut, Ya. dia omongin langsung di depan. Ya. Dan dia terima. Ya? Terima. Nah, ini biasanya kan yang dulu antara kenapa orang ke toko modern, terus kenapa orang meninggal tradisional kan kalau toko modern kan bisa dikomplain. Berarti tukang sayur ini komplain boleh ya? Kalau boleh. Dan harganya lebih tinggi daripada kita ke pasar. Kita ke dengan pasar kan dekat nih. Ya, 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 ya. Kok perumahan saya dengan pasar dekat. Oke. Tapi dia mendekat ke kita. Ya. Kita aja nggak bisa kemana-mana. Ya. Dah, kita paham. Oh iya, berarti dia kesini butuh biaya. Oh. Kan gitu nih. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Kasihan. Memahami. Logis kan? Itu make sense, masih make sense. Daripada saya ke sana, Ya. dia ke sini. Ada biaya transportasi lagi. Kalau ke sana bareng sama anak-anak tambah lagi es krim ya kan. Lagi. Udah sayur selesai. Betul. Pakai daster. Ah, Langsung masuk kalau nggak dapat pakai itu apa? Mukena. Ya. Gitu Bang. Nah, gitu. Iya. Nah, itu quality controlnya tinggi. Dan barangnya yang dijual bagus-bagus. Oke. Ya, packing kan. Packing misalnya jeruk 6. Ya. Nah, dia berapa? Padahal jeruk 6 ini mungkin harganya sama dengan 1 kilo mungkin kayaknya Ya. kalau kita beli di pasar. Bisa jadi loh. Nah, ini jadi momentum nggak sih ini bagi para peritel lokal yang ingin bermain di area cari cuan di bisnis retail berbasis grocery? Saya kira pertumbuhan ke sana semakin ini. Sekarang ini kan semakin banyak daerah-daerah yang pertumbuhannya pesat. Ya. Kalau kita ngomong Jogja, Hmm. dulu tahun 90-an di daerah timur itu masih sawah. Sawah ya. Ya kan? Sekarang 2000 Daerah timur berarti ke Prambanan ini ya. arah Klaten ya. Klaten ya. Ya. Itu sekarang pertumbuhan bagus. Ke barat, kemudian ke sana, Ya. itu juga pertumbuhan perumahannya. Ya. Berarti kita tinggal lihat kebutuhan perumahan yang dibutuhkan oleh masyarakat Ya. selama masih tinggi, berarti akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi tinggi. Nah, di situ berarti kebutuhan akan grocery tinggi. Oh. Satu. Yang kedua, pengaruh ini yang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. Ya. Kalau Jogja ini kan identik dengan kota pelajar. Kota wisata ya. Kota pelajar dulu. Wah, pelajar dulu. Kalau kota pelajar ini kan mempengaruhi harian, Oh, iya. kehidupan harian. Ya. Begitu ada kampus di situ, berarti Ya. akan ada sekian banyak usaha bisnis Yang ada dari lingkaran. kuliner, Ya. grocery tadi, pasar apa segala macam, kos-kosan, ada segala macam, laundry, ya kan, tumbuh di situ. Ya, konon di Jogja ini kalau saya lihat data BI itu kan 300 sampai 400 ribu mahasiswa nih. Yang jadi turnovernya 50 ribu per tahun gitu kan, keluar masuk gitu. Mungkin sekarang lebih kali ya, 60 ribu karena kampus sudah gede-gede ya. Ya, Ya berarti itu satu mahasiswa. Yang kedua wisata. Karena Jogja ini Sekarang mau ada weekend. tol nih kan. Ya. Ya. Sekarang weekend ya. Kalau Ya, dulu kan weekend. tingkat wisatawan masuk ke Jogja itu paling hanya sekian jam. Oh ya. Sekarang bisa sehari 2 hari Ya. bertahan di Jogja. Nah ini berarti kan kebutuhan Anu akan ya, stand-nya ya. stay-nya di situ. Stand. Gimana Mas? Kalau ini terkait apakah bisnis ini Potensi. masih Ya, menarik gitu ya? untuk orang lokal ya. Iya, retail lokal. menarik ya. Bang, karena apa ya? Saya melihat selain jejaring pemodal nasional gitu ya. Waralaba nasional ya. Ya, waralaba nasional itu sebenarnya juga ada konsep jejaring toko Madura. Wah, iya benar itu- benar. iya. Orang lagi ini masif banget ya. Iya, itu perkembangannya itu tokonya kecil cuma 3x3 3x3 atau yang kecil sekali lah meter, itu. ya. Kenapa mereka masih berjuang untuk mencari nafkah dengan retail gitu ya, Iya, maksud iya. saya, yang orang anggap keuntungannya itu cuma 100 perak, 200 Iya, perak iya. satu item barang Satu gitu. item. Ternyata mereka ekspansif luar biasa itu. Ekspansinya luar Eh, biasa. Mendirikan bisnis retail ini berbasis komunal dia. Dan eksis ini saya lihat 1 tahun 2 tahun tuh
bertahan itu bisnis mereka. Malah itu. merajalela ya. Oh iya. Yang orang lokal itu malah pada heran itu kok bisa gitu ya. Iya, Retail ini bersaing dengan Jadi kalau di Jogja, Jawa sebenarnya memang udah luar biasa. Saya tidak tahu ya, tidak ada teman-teman. Kalau di Jogja ini sangat masif sekali, namanya Maduro, Maduro Mart ya. Jadi toko Madura bukanya 24 jam. Bukanya 24 jam. Itu kira-kira kenapa Mas Adi? Mereka masih bisa masif terus bisa bertahan gitu loh, kenapa kira-kira apa? Karena dia mau masuk ke bisnis burjo udah nggak mungkin. Sudah dikuasai oleh yang lain gitu kan ya. Iya. Mereka penetrasinya itu ini apa sih bisnis yang cocok. Dan kalau orang Jawa itu nek buka itu misalkan tonggone ono ada apa itu tutup lagi. Iya. Nah itu mereka menciptakan tren-tren baru. Tren-tren baru ya. Ya. Kenapa Bang? Kira-kira toko Madura itu bisa berkembang pesat dan bertahan itu Bang? Satu, dia bisa melihat pola belanja masyarakat. Oke, pola belanja. Ya, Oke. kan kalau Jogja itu kan sekarang hampir 24 jam di daerah-daerah tertentu masih hidup. Ya, Jogja mungkin, itu tertentu mungkin hidup daerah 24 yang jam, ya. yang lain mungkin enggak ya. Tapi Ya. di sektor-sektor dekat kampus, Ya. kan dekat keran itu 24 jam. Ya, oke. Berarti kebutuhan akan makan minum atau segala macam di malam hari Ya, juga tinggi ya. tinggi. Yang paling tinggi apa Bang? Biasanya Rokok ya, mereka. ya minuman rokok lah yang Minuman rokok ya. Oke. Terus Nah, ada jadi, lagi? Dan mereka bisa mengantisipasi kalau daerah itu rugi. Ya. Cepet loh ya, dia langsung melikuidasi. Oh. Jadi sekian lama Nah. nggak profit, nggak profit, langsung sikat. sikat. Ganti tempat Biar lain. keuntungannya tuh langsung cut loss-nya tuh langsung Iya, cepet. iya, iya. Ya. Kan kalau kesana nih loss-nya makin tinggi nih, Ya. nah, udah cut. Nah, biasanya kan ini kalau kita sering ya dampingin toko lokal. Iya. Kalau ada Indomaret mereka langsung sedih. Langsung ketakutan. Nah, Kalau toko Madura nggak peduli. nggak betul ya. Nggak peduli. Malah di mana ada Indomaret Alfamart, samping kiri kanannya dia buka. Iya. Kenapa kira-kira dia berani itu? Sederhana aja. Sederhana. Kalau di situ ada retail berjaring nasional, berarti tumbuh ekonomi. Oh, oke. Risetnya lebih dulu Kita dia. nggak perlu riset capek-capek. Pasar, nggak perlu riset Oke, pasar. oke, oke. Nah, gitu. Jadi orang teman-teman Madura ini udah ngerti ya, paham dia. Kalau Indomaret Alfamart di sana berarti A1 di tempat. Berarti keren. Nah, kalau di bank itu BCA. BCA di mana BCA ada, berarti pertumbuhannya. Pertumbuhan ekonomi bagus. Oke. Karena Bank BCA ini nggak sembarang tempat ya dibuka cabang itu ya. Betul. Itu BCA itu jadi tunjukkan juga. Oke. Mas Ali, ada lagi? Kalau apa ya toko Madura tadi ini saya ngelihat juga mereka ini barangnya itu selain modalnya lebih kecil dari yang toko jejaring tadi ya. Oh ya, modalnya tidak terlalu besar. Ya, Manajemennya kayak gimana? manajemennya mereka olah sendiri Bang itu Bang. Oke, olah sendiri. Gimana? Olah sendiri mungkin kalau mereka menghindari bank plecet seperti itu. Bagus sih. Dari permodalannya Oh, itu kayaknya bagus. ada yang juragan yang nyupport nyupport support. mereka Tapi itu ya. tanpa bank pelecit ya. Iya. Itu karyanya digaji apa enggak sih? Itu 24 jam ya? Kayaknya sih itu masih kalau nggak ponakan Oh, istrinya sistem ya sekarang. itulah. Berarti sistemnya bukan gajian nih. Sistemnya apa? Kira-kira ada yang tahu? Apa bagi hasil apa? Oh, bagi hasil ya. Iya kayaknya Ya, begitu. bagi hasil ya. Makanya bisa bertahan lama ya. Bertahan lama Bisa bikin konsepnya. bagi hasil. Nah orang Jawa itu apa ya nggak menerapkan itu gitu loh. Misalkan Iya. buka jam bukanya juga molor-molor. Nggak jelas. Ya jam Bukan tutupnya. hanya orang Jawa, sih, orang lokal. lah. Iya orang lokal ya orang lokal. Nah, ini terjadi di tahun-tahun 80-an. Ya. Ya, mungkin 60 80. Jadi itu masih banyak pola buka toko. Ya. Misalnya dari pagi sampai siang. Oke. Duhur ya kan, jam 12 tutup. Tutup. Nanti kemudian habis makan siang kira-kira jam 1 buka Ya. lagi. Ya. Jam 3 tutup. Oh, gitu. Kan? Sore buka lagi. Udah masih sore. Ya. Nggak ada misalnya setelah maghrib ke sini tuh buka tuh nggak ada. Oh, Itu dulu. Oke. Ya kan? Jadi kehidupan malamnya itu sepi banget. Oke. Sekarang kan nggak. Ya. Sekarang kemudian mulai habis bisa buka sampai jam 9. Hmm. Sekarang 24 jam. 24 jam. Nah, gitu kan? Jalan terus. Jalan terus. Oke. Itu kan berpindah pola-pola itu Oke. dari pola masyarakat. Ya, terima kasih Mas Arif, Mas Adi. Siap. Ini sesi pertama kita, teman-teman. Kita akan lanjut lagi nanti di sesi berikutnya. Nanti tetap pantengin Retail Team TV.
ini di NKRI, Negara Kesatuan Retail Team Indonesia. Retail Team Indonesia. Kita akan mengulik dan mengupas terus tentang persoalan retail ini, supaya teman-teman juga bisa melek kedepannya seperti apa. Kita belum masuk ke manajemennya, manajerialnya, software semacam macam belum masuk ya. Ini kita baru pengantar aja, supaya teman-teman bisa pahami apa itu tentang retail, perkembangannya seperti apa, dan bagaimana nanti peluang retail lokal. Nanti kita kembali lagi ketemu di sesi berikutnya. Terima kasih. Salam Salam NKRI. Oh, pas 30.